Selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah bergabung pada kelas Amazing Academy malam ini. Malam ini kita akan mengadakan kelas Start Painting for Your Soul yang akan dimentori oleh Kak Salsya Afra. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali atau misalnya udah pernah, aku mau info lagi ataupun mau info tentang Amazing. Nah, untuk Amazing Academy sendiri ini adalah komunitas yang Amazing punya yang memang ini tujuannya untuk orang konten kreator dan juga para pengguna sosial nih kalian bisa saling sharing gitu. Jadi kalian kalau punya hobi yang sama, interest yang sama, kalian bisa berkumpul, kalian bisa ketemu, dan akhirnya kalian bisa saling berbagi dan belajar. Nah, untuk Mazing sendiri, Mazing adalah aplikasi berbasis Android ataupun iOS yang berfungsi untuk membuat landing page. Nah, fungsinya itu bisa untuk menampilkan link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, monetize, dan lain-lainnya. Untuk dalamnya kayak gimana? Nih, kira-kira dalamnya seperti ini. Mungkin kalau misalnya aplikasi-aplikasi lainnya yang udah lebih awam sama kalian tuh mungkin kayak Linktree atau Milkshake. Nah, cuma di Mazing ini ada beberapa fitur, kelebihan fitur lainnya nih. Kayak misalnya fitur analytics. Jadi kalian bisa nge-track traffic dari link kalian. Atau misalnya invoice, ada juga kalian bisa bikin user management atau form, dan lain-lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh dari beberapa kreator yang udah pakai Amazing. Jadi memang dalam aplikasi ini kalian bisa mengcustomize landing page kalian sesuka hati kalian, semenarik mungkin. Gitu. Makanya ini cocok banget nih buat kalian-kalian yang mau membangun personal branding. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mungkin mau langsung masuk ke kelas malam ini. Waktu dan tempat aku persilakan. Selamat malam, Kak Sasha. Halo, halo, Oke. selamat malam semuanya. Oke, aku mau langsung share screen aja ya. Nah, mungkin teman-teman aku mau ingetin sekali lagi. Ini kita kelasnya karena webinar, kalian bisa langsung, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun kalian mau berinteraksi, bisa langsung drop kolom atau drop pertanyaan kalian di kolom chat ataupun kolom Q&A ya. Nanti akan dibacakan oleh Kak Salsya Afra. Boleh dilanjutkan, Kak. Oke, thank you. Sebelumnya aku mau terima kasih sama Amazing Academy telah memberikan aku kesempatan buat sharing tentang painting journey aku. Oke, kita mulai aja ya. Start painting for your soul. Jadi judulnya emang soul karena sebenarnya aku akan sharing di sini em, perjalanan aku dari awalnya kenapa aku mulai painting dan background aku juga. Oke. Sebelumnya tak kenal maka kata sayang. Jadi kenalkan nama aku Salsa Afra. Umurku 25 tahun. Aku backgroundnya di coffee, aku juga desain, sama aku juga ngelukis. Sebenarnya aku kuliah itu teknik teknik geomatika, dan sekarang kerjaanku digital marketing. Tapi aku juga masih ngedesain dan juga punya brand merchandise namanya Ucu. Nah, em, seperti yang mungkin kalian bisa bayangin, karena pekerjaanku day to day itu digital marketing, jadi keseharianku itu benar-benar banyak banget ngeliatin screen, ngeliatin laptop, ngeliatin HP gitu, ngedit, take segala macam produksi. Ya, aku tuh mengalami kreatif block kurang lebih sih di awal tahun lalu, di akhir-akhir tahun 2022 lah. Nah, karena aku punya kreatif block, aku tuh mikir banget gimana ya caranya biar aku bisa ngelepas apa ya, penat-penat terus kayak, karena aku tahu aku harus produktif gitu. Nah, aku tuh punya iPad, aku juga sebenarnya seringnya lebih ke digital drawing, sama aku desain juga di laptop, tapi kayak badannya tuh udah capek, matanya juga udah capek gitu. Dan apalagi karena di digital kayak laptop sama iPad pasti banyak distractionnya kan. Nah, terus aku tuh ingat kayaknya ada belakangnya sini. Eh, jadi aku tuh punya brush pen, kelihatan nggak ya? Brush pen nih punya Kuretake, dia ujungnya kayak gini. Nah, terus aku ingat, jadi aku mulai gambar lagi. Aku coba gambar lagi kayak, oh enak nih gambar pakai brush gitu. Aku punya beberapa emang, tapi yang bener-bener aha momennya itu waktu aku
gambar pakai si Kuretake ini. Karena dia bener-bener brushnya tuh loose banget kan. Nah, abis gitu aku impulsif banget beli kayak beberapa brush, beberapa cat, sama palet, sama juga beberapa kanvas. Tapi waktu itu kanvasnya masih kanvas kecil, kayak warnanya 10 kali 10. Mungkin kalau kalian lihat di background, itu itu ada yang 10 kali 10 segitu. Seukuran sama stop kontak. Aku mulai deh abis gitu. Nah, ini aku share beberapa artwork yang aku bikin. Hmm, waktu itu aku mulai dari yang paling kecil banget. Aku coba anotasi. Yang ini, itu aku mulai di sini. Terus aku mulai di sini juga. Sama di sini. Kalau misalnya nanti di akhir acara, akhir-akhir selesai presentasiku, atau during presentasi kalian ada yang mau tanya tentang art supplies yang aku pakai, boleh banget. Karena aku udah nyiapin juga berapa yang biasanya banyak banget yang nanyain juga. Di sini aku lebih banyak buat explore di cat akrilik. Cat akrilik, terus abis gitu aku juga explore di acrylic ink. Sebenarnya dulu banget waktu aku masih SMP lah, SMP gitu, aku udah sering banget gambar yang lukis gitu pakai watercolor. Aku sering banget gambar pakai watercolor. Hmm, terus abis gitu aku mulai kayak hmm, lebih banyak desain di laptop. Aku mulai punya iPad tuh. Waktu pandemi tuh kan semua mungkin ngerasain bisa keluar, nggak bisa hangout, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ momen aku beli iPad. Aku beli iPad, aku lebih banyak digital drawing, em, terus pada akhirnya aku sekarang lebih banyak ngelukis karena kerjaanku tadi yang aku sebutin di awal. Nah, mungkin bisa buat sharing teman-teman juga. Aku tuh sebenarnya nggak begitu sering banget ngupload kayak lukisanku di feed, tapi aku sering banget nge-story. Tiap aku ngelukis apapun, aku bakal nge-story itu. Karena seneng aja gitu. Sampai pada akhirnya aku juga kaget, tapi aku senang. Aku dapet commission, commission painting. Jadi kalau misalnya kalian lihat di presentasi ini, itu ada yang gambarnya Mekah di pojok kanan atas. Itu salah satu commission pertamaku di awal tahun ini, dekat-dekat Ramadan. Jadi ada relasi yang mau minta tolong dibikinin lukisan. Dan itu lukisan terbesarku sejauh ini. Kayak 1 meteran, satu meter. I think it's 80, ya 80 kali 60 sentimeter sih waktu itu. Sementara sehari-hariku, dailyku itu aku gambar di, kalau misalnya paper, aku mungkin gambarnya di kertas ukuran A4. Kalau misalnya kanvas, aku gambarnya kayak di 20 kali 20 or maksimal 30 senti. Jadi tuh aku kaget banget. Dan aku ngerjain kurang lebih waktu itu sih sebulan. Sebulan kurang. Sebulan kurang, terus proses packing dan lain-lainnya aku kirim ke tempatnya relasiku itu. Gitu. Em, nah, di sini sesuai sama judulnya, aku mau jelasin dulu nih introduction sama painting. Jadi kalau misalnya kita sering banget dengerin kata-kata painting gitu, itu kan kegiatan melukis. Nah, sebenarnya itu aplikasi dari cat itu sendiri on a surface, jadi kayak permukaan apapun. Dan itu bisa berlaku dari 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada lukisan yang 2 dimensi, tapi dia punya tekstur gitu, mungkin di Instagram banyak juga sekarang, itu juga painting sebenarnya. Terus kalau misalnya kalian ngelihat ada toys or creature kayak wooden toys gitu, terus ada orang yang ngelukis, itu juga ngelukis sebenarnya. Akrilik, akrilik yang kayak, sorry sorry bukan akrilik.
lebih ke clay. Clay. Kalau misalnya kalian ngelihat ada orang yang bikin clay, terus itu kan 3 dimensi tuh. Tapi mereka gambar di situ, mereka ngelukis di situ. Itu pun juga ngelukis. Jadi intinya ada aplikasi, pengaplikasian dari cat pada suatu permukaan. Nah, keywordsnya tadi yang aku bold, jadi ada application, ada paint, ada surface, ada medium. Di sini ada application, jadi kayak kita application using brush, we apply the paint using brushes, drawing stroke by using brush. Nah, brush itu sendiri, kalau kalian lihat di presentasiku ini, di slide ini, itu ada beberapa macam. Dari ada flat, abis gitu ada yang pointing, ada yang buat outlining, ada juga yang fan, banyak banget sebenarnya. Tapi kalau aku personal, aku senang banget pakai yang flat brush. Karena mau buat ujung-ujung yang rounded, atau aku pengen sesuatu yang lebih precise, yang lancip gitu, itu pakai flat oke banget. Dan waktu aku awal-awal belajar, sebenarnya aku lebih baiknya pakai yang rounded, yang kayak ujungnya itu apa ya, pointing gitu loh, kayak sejenisnya kayak gini nih. Aku lebih sering pakai kayak gini karena dari awal aku belajarnya tuh watercolor. Nah, watercolor kan lebih banyak dan lebih oke itu pakai yang kayak gitu karena dia bisa nahan air lebih banyak. Oke. Kalau buat paint si cat itu sendiri, kita tuh bisa pakai berbagai macam cat tergantung kenyamanan kita sendiri. Jadi ada yang sering banget kita dengar atau mungkin orang-orang dulu tuh sering pakai itu oil painting. Jadi dia tuh base-nya minyak, dan kalau misalnya kamu mau apa ya, mau cairin, mau mix itu sama minyak. Nah, terus habis itu ada akrilik. Kalau akrilik sendiri itu dia base-nya water. Jadi kita bisa campur, bisa cairin itu sama air. Watercolor pun juga seperti itu. Tapi bedanya kalau akrilik tuh dia finishingnya setelah dia selesai kering, dia kayak plastik. Jadi bisa kita kelupas gitu. Em, nah, terus yang lagi trending banget dari akhir tahun lalu itu gouache. So, gouache itu sebenarnya menurutku pribadi dia tuh mirip banget sama, no, it's a in between. Jadi dia tuh in between akrilik sama watercolor. Jadi gouache itu secara pigmen dia tuh tebel kayak akrilik, dia tuh solid gitu. Tapi dia bisa di reactivate kayak watercolor. Em, Sebenarnya kalau misalnya kalian udah pernah nyoba cat poster tuh sebenarnya sama kayak gouache juga. Banyak banget yang pakai gouache saat ini, tapi kalau aku personal itu senang banget sama akrilik. Aku lebih senang akrilik atau watercolor. Kalau gouache mungkin sesekali aku pakai karena waktu itu belajar di sketchbook gitu, sketchbook aku. Tapi kalau buat di kanvas, aku lebih senang akrilik. Kalau oil, aku sih nggak begitu suka karena oilnya sendiri tuh biasanya bau gitu. Kayak ada smell something yang agak stingy gitu. Jadi aku nggak begitu senang. Cuman kalau misalnya mau cari tekstur, itu oil oke banget sebenarnya. Cari tekstur, terus cari apa ya, yang finishingnya lebih lebih solid kali ya. Menurutku kadang oil tuh tergantung brand sih, tapi oil tuh seringnya lebih cakep gitu daripada si akrilik. Nah, terus habis gitu ada surface or medium. Kita divide aja di 2 medium. Jadi kayak yang tadi aku bilang di awal, bisa 2 dimensi, bisa juga 3 dimensi. Kayak toys atau any sculpture. Nah, sekarang kita fokusnya lebih ke 2 dimensi. Kita bisa coba di paper, kita bisa coba di fabrik, kita bisa coba di kaca juga bisa, atau kita bisa coba di kanvas. Em, nah, kita bisa mulai dari area yang kecil banget. Kita bisa mulai dari yang kecil karena mungkin beberapa orang tuh lebih apa ya, mudah takut ketika
mulai dari yang besar. Jadi kayak bingung nih gimana cara nyelesainnya gitu. Pas udah gores satu terus kayak salah, bingung, takut bingung gitu. Malah akhirnya nggak selesai. Hmm, jadi kita bisa banget mulai dari area yang kecil. Misalnya paper, kalian bisa coba di paper yang ukuran A6, itu banyak banget yang dijual di Tokopedia, or Shopee, toko-toko marketplace lah, atau mungkin kan bisa juga nemuin di kayak toko-toko buku, Gramedia itu juga banyak. Kalau fabric, aku sih sempat coba di fabric like fabric aja gitu, yang bahannya mirip sama kanvas juga. Sama tote bag waktu itu. Tote bag aku coba juga. Kalau glass, jujur aku kayak sempat coba tapi nggak begitu tertarik. Tapi ada banyak banget seniman saat ini yang ngelukisnya itu di glass, like di kaca gitu. Dan itu cantik banget kalau kena cahaya. Dan yang paling sering kita temuin di kanvas. Um, Journey aku hingga aku bisa sampai saat ini, sampai aku akhirnya berani dapetin commission, aku berani ngerjain commission, terus abis ini juga lagi ada lagi. Hmm, aku ngelakuin ini karena senang. Dan sebenarnya ini kayak pelarian gitu dari capeknya aku dengan ngerjain hal-hal yang berbau digital. Tapi karena aku lakuinnya senang, terus aku juga sharing itu, kayak secara tanpa sadar aku masih tahu ke orang, kalau aku tuh ngelakuin ini loh. Masalah mereka menilai itu bagus atau enggak, ya aku sih nggak mikirin banget. Yang penting aku senang ngelakuinnya. Ada kok aku lukisan yang kayak aku nggak lanjutin atau em, nggak aku taruh tadi atau di portofolio aku sendiri. Itu aku ada banget, banyak banget kayak gitu. Kalian pun juga bisa mulai dari barang-barang yang kalian punya. Aku juga dari awal nggak punya banyak brush, kayak paling cuma satu set gitu, dari yang brand-brandnya juga brand stationery banget, bukan brand yang benar-benar art supplies. Terus palet tuh juga palet dari yang bersih sampai akhirnya paletku tuh hmm, udah kotor banget, lumayan kotor sekarang. Itu pun aku masih punya beberapa palet lain. Kayak udah kotor banget ini tuh. Ini udah lumayan kotor banget karena aku pakai akrilik, jadi dia nempel. So don't be scared to start. Start using what you have first, or the most easiest medium for you to try. Kalau kamu ngerasa lebih gampang pakai kertas, it's okay banget. Pakai kertas dulu aja. Um, Kertas, tapi mungkin kalau mau ngelukis itu pakai yang agak tebel. Apalagi kalau misalnya kalian pakainya watercolor atau akrilik. Nanti kalau misalnya udah lebih berani lagi, kalian bisa coba pakai kanvas. Tuh. Nah, em, aku bakal bahas dulu how to start painting rather than why you have to try painting. Jadi kita asumsi aja kalau misalnya kita cuma punya thick paper sketchbook dan kita cuma punya gouache. Kita beli gouache mungkin karena lagi tren, lagi FOMO aja gitu. That's okay. Um, Kalian pikirin apa sih yang lagi kalian pengen gambar gitu. Dan yang penting lagi juga kalian cari referensi. Kalian cari referensi bisa dimanapun, bisa di Google, bisa di Pinterest. Hmm, Kalian kumpulin dulu tuh referensi-referensinya, terus kalian visualisasiin di bayangan kalian, visualis visualisasi itu, dan kalian sketch dulu. Kalau misalnya ada juga orang yang suka paintingnya tuh kayak apa ya, kayak langsung gitu, kayak langsung bener painting. Ada juga yang sukanya tuh dia gambar dulu berapa kali gitu. Ada banget yang kayak gitu. Kalian bisa coba lakuin dengan cara yang kalian nyaman. Kalau kalian
takut banget nih. Kalian bisa sketch dulu berapa sampai akhirnya kalian yakin itu yang mau kalian coloring. Jadi sebenarnya yang penting pertama itu adalah gambar apa sih yang mau kalian gambar gitu. Terus kayak message tuh I think it's ngikutin sih. Sebenarnya ngikutin sih. Kayak ngikutin aja apa apa yang lagi kalian rasain. Itu ngikutin. Nah, kalau misalkan udah selesai nih sama sketch kalian, kalian bisa siapin palet kalian. Habis gitu kalian taruh beberapa cat. Kalau misalkan kalian baru mulai, kalian bisa pakai warna-warna primer. Nanti kalau misalnya bingung, bisa coba cek em, ada namanya color wheel buat kalian coba mixing beberapa warna dan di warna itu kalian bisa explore lebih banyak. Kalau kalian udah nemu nih, misalnya kayak aku pribadi, aku suka banget sama warna biru. Dan setelah aku perhatiin, di tiap lukisanku tuh pasti ada warna biru. Entah biru toska atau biru tua, pasti ada warna biru. Jadi akhirnya aku beli cat warna biru sendiri. Nah, since we're using gouache, kita juga butuh a glass of water. Jadi kayak, karena kan dia pencairnya itu si air sendiri kan. Jadi kalian butuh air juga. Terus use medium size brush. Kalau misalkan cuma punya 2 atau 3 brush, kalian pakai yang ukurannya medium. Medium tuh segimana Kak? Medium tuh mungkin di around kayak 2 atau 3 ruas jari kita. Lebih ke dua sih mungkin. Lebih ke ruas jari kita. Em, aku juga saranin kalau misalnya kalian mau mulai, kalian bisa pakai flat brush dulu. Karena si flat brush tuh bisa lebih rapih daripada round. Em, kan ada juga tuh beberapa orang yang lebih senang sesuatu yang lebih rapih gitu, gak begitu rustic gitu. Nah, kalian bisa mulai pakai flat brush aja dulu. Jadi kalian nggak perlu beli langsung banyak brush tuh kan nggak perlu. Ini gambar yang aku taruh ini tuh aku gambar di sketchbook aku pakai gouache sama detailsnya aku pakai pensil warna. Itu aku benar-benar sketching sih waktu itu. Em, Malam-malam aku lagi ngebayangin besok mau sarapan apa ya. Aku pengen sarapan sereal. So ya udah aku gambar ada cereal bowl, terus habis itu ada milk, sama ada glass of water, terus habis gitu aku juga ngebayangin lagi dengerin musik, makanya ada radio. Ya itu lebih ke lawas banget sih, lebih ke radio, terus juga ada vas buat kayak sandingannya gitu. Nah, ini salah satu hmm, painting yang baru-baru ini aku kerjain juga. Ini ini tuh aku punya keresahan gitu. Tapi ini bukan project, ini personal project lah lebih tepatnya. Em, ada beberapa referensi lain yang aku lihat juga, tapi buat oke, tapi buat si gambar ini aku masukin biar kalian dapat gambarannya banget ya. Karena ketika kalian mau gambar sesuatu, usahain lebih baik kalian benar-benar punya banyak referensi. Di sini tuh aku pengen bikin kayak comic strip gitu. Jadi ada ceritanya dari tiap gambar, terus habis itu jadi satu kesatuan gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada em, kayak plastik, plastik isinya si ikan-ikan itu. Terus di sini tuh main objeknya sebenarnya ikan, the fish gitu. Terus habis itu yang kedua ada segerombolan fish itu yang masuk ke dalam dunia yang berbeda gitu deh kayak mereka dari kegelapan terus mereka ke tempat yang lebih terang. Terus yang ketiga itu ada boat di antara beberapa bunga-bunga teratai. Nah, aku mulai tuh sketching. Tapi karena aku bukan tipe yang suka banget sketching detail, karena aku lebih senang ngerjain detailnya itu ketika udah selesai gitu. Cuman dalam pikiranku tuh aku udah tahu mau gambar apa. Ya udah, aku mulai sketching.
Waktu itu aku pakai pensil warna. Aku sih sampai sekarang lebih senang sketching pakai pensil warna. Em, Warnanya warna apa? Aku suka pakai warna merah. Tapi kadang aku pakai warna ungu juga. Tergantung color palette selanjutnya apa yang bakal aku pakai. Gitu. Di sini aku pakai warna merah. Terus aku mulai painting. Tapi kalau kalian notice di situ kayak kok kuning semua sih Kak? Iya, itu aku pakai teknik wash. Jadi kayak nge-wash background dulu. Aku pakai acrylic ink em, warna kuning waktu itu karena aku pengen tone-nya tuh lebih ke cerah gitu sebenarnya. Tone yang aku pengen bikin beberapa monotone tapi ada feels yang cerahnya juga. Jadi aku pakai yang kuning. Em, Soal wash background itu balik ke preferensi kalian. Kalian suka kayak gimana? Aku juga ada beberapa lukisan yang aku nggak pakai wash, ada juga. Cuman kalau misalnya aku pengen apa ya, pengen bikin yang sesuatu yang vibe-nya tuh sama gitu. Aku pakai si wash ini. Dan sejauh ini sih sampai saat ini lebih sering pakai wash. Udah, aku mulai gambar tuh. Aku mulai gambar, aku pakai acrylic ink tuh kalau yang ada dropnya itu acrylic ink. Tapi sisanya aku pakai cat akrilik biasa. Hmm, aku mulai gambar, mulai ngelukis juga di situ. Sampai akhirnya ini final paintingnya. Aku belum sempat share ini di Instagram pribadi aku, cuman mungkin bakal aku share buat prosesnya. Maksudnya. Ini aku ngerjain, hmm, aku pengen ngasih message. Jadi kayak fish-fish ini tuh sebenarnya kan kalau habitatnya ikan itu di sungai, di laut kayak gitu. Jadi di area lepas lah. Nah, di sini aku gambarin ikannya awalnya itu dia di dalam kresek plastik itu. Jadi dia kayak terjebak, quotes on quote, dia terjebak dalam plastik itu tanpa dia mau atau mau nggak mau dia terjebak dalam situ. Dan backgroundnya belakangnya tuh ada daun-daun kayak itu ngebayangin bahkan di dunia luar pun belum tentu kamu bisa hidup gitu. Karena kan ya habitatnya ikan kan di air gitu, bukan di daratan. Terus eh balik yang ke lanjut ke yang kedua maksudnya. Yang kedua itu aku ngegambarinnya ada pintu. Pintunya itu sebenarnya ini alurnya tuh mundur sebenarnya. Pintunya tuh ngebayangin kayak menggambarin kayak si hutan tadi itu. Hutan tadi itu, sementara fish-fish itu sendiri yang memilih buat masuk ke alam yang berbeda itu. Nah, habis itu yang terakhir aku langsung contemplating. Jadi kayak ya udah it's okay. Em, kita misalnya kita lagi kangen sama diri kita yang dulu mungkin. Kayak kenapa kita milih jalan itu gitu ya. Tapi it's okay, tetap sailing aja, tetap jalan aja. Gitu. Ini aku gambar di kertas, pakai full akrilik dari acrylic ink dan juga acrylic painting gitu. Cat akrilik biasa gitu maksudnya. Buat details aku pakai pensil warna waktu itu pensil warna sama ada gel pen warna putih. Aku sambil jawab Q&A kayaknya nggak apa-apa sih. Isolasinya itu namanya washi tape. Itu washi tape biasa. Sebenarnya di Shopee pun banyak deh. Ya, toko oren banyak banget. Toko oren, toko hijau banyak washi tape. Terus aku lanjut dulu ya kalau buat yang Q&A dari Fahmi. Oke. Nah, sekarang aku mau share kayak ini personal thoughts-ku kayak why you should start painting gitu. Jadi melalui art kita tuh bisa apa ya bisa berhenti sejenak dari dunia nyata. Doesn't really mean that it's escaping gitu. Nggak juga. Tapi ketika kamu gambar, ketika kamu bikin sesuatu, anything, I mean anything, nggak cuma gambar sebenarnya. Kamu bisa
lebih ngerasain, lebih dengerin apa yang hati kamu lagi hmm, rasain, entah itu senang ataupun sedih. Terus apa yang pikiran kamu lagi bayangin juga mungkin kayak gitu. Nah, when you ignore how you feel in a moment, you may find yourself burying the feelings instead of confronting them. Jadi kayak ketika kamu ngeluarin itu tuh kamu lebih bisa ngerasain momennya kayak, oh, aku tuh baru ngerasain ini. Oh, aku tuh lagi ngerasain ini. Oh, aku tuh lagi mikirin ini gitu. Nah, kamu bisa ekspresi itu, um, dan akhirnya tuh sebenarnya slowly kayak secara rutin kamu ngerjain itu, kamu lebih bisa ngerti diri kamu sendiri dari apa yang kamu mau, apa yang kamu rasain, dan itu bisa jadi salah satu gateway juga mungkin kalau kita yang lagi di kondisi yang kurang baik. Tuh. Ada reason, as an artist kita tuh tahu banget sekarang, bahkan nggak cuma artis, nggak cuma seniman. Kita semua tahu kalau misalnya AI, artificial intelligence itu um, udah pinter banget sekarang. Udah bahkan kita mungkin di kerjaan atau di sekolah bahkan itu kita pakai AI buat ngebantu hal-hal yang kita lakuin. Dan AI itu juga salah satunya juga bisa bikin art. Tapi banyak banget konspirasi kayak apakah si AI ini bakal gantiin traditional art atau original art gitu maksudnya. Nggak bakal karena dari yang aku riset juga AI itu yang orang-orang rasain lack of emotions sama personal touch itu tuh beda banget sebenarnya. Meskipun kelihatannya detailnya itu kayak buatan human, tapi sebenarnya kamu bisa ngerasain. Hmm, once you know itu juga AI, dari yang aku ketemu teman-teman yang suka gambar juga, yang seniman atau yang mungkin desainer juga, hmm, mereka ngerasa besok kayak nggak apa-apa ada AI gitu. Kita bahkan kalau misalnya yang kerjanya sebagai desainer juga bantu kan dengan AI, tapi kalau sebagai seniman itu tuh nggak bakal ngegantiin karena nggak ada emosi dalam situ, nggak ada human creativity, human touch-nya gitu loh, beda. Nah, apresiasi ini buat ke apresiasi lebih ini yang buat ke traditional art atau ke seniman-seniman yang ngerjain original art itu bisa apa ya bisa lebih terapresiasi. Nah, apresiasi ini nggak cuman berupa pujian, tapi secara value dalam artian nominal itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian yang mau fokus kerjanya atau lagi ngejar cita-citanya ke sana, itu nggak apa-apa lanjutin aja, nggak usah takut kalah sama AI gitu. Bahkan em, kita malah lebih bisa nemuin style kita sendiri yang bisa jadi value kita sendiri. Dan itu bisa nilai lebih banget buat kita ketimbang AI. Jadi nggak usah takut sama AI. And so, itu aja dari aku buat present aku. Um, Please let me know bisa kalian baru mulai painting, baru mulai ngelukis setelah ini. Um, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, terutama technical, yang kayak art supplies, karena itu sering banget aku temuin, um, bisa DM aku aja ke Salsa Afra atau ada brand merchandise aku ucu.af. Oke, sejauh ini itu yang bisa aku share buat journey painting aku. Kalau misalnya setelah ini ada yang mau kalian tanyain lagi, terutama lebih personal, misalnya itu bisa banget DM aku juga nggak apa-apa. Semoga aku bisa apa yang aku sharing malam hari ini di Kamis malam ini bisa membantu kalian, bisa ada beberapa hal yang bisa kalian ambil. Tuh, hmm, aku mulai jawab Q&A-nya dulu kali ya. Ini ada Fahmi. Izin mau tanya, cara nyimpan kanvas yang terlalu banyak dilukis gimana? Aku baiknya menggunakan kertas saja. Jika menggunakan kertas, ada rekomendasi kertas apa atau buku apa yang bisa dilukis?
Dan lukisan menggunakan akrilik atau watercolor jika ditumpuk seperti buku, apakah beresiko warnanya atau hasil lukisannya rusak? Oke. Em, aku jawab yang pertama dulu kali ya. Cara nyimpen kanvas yang terlalu banyak dilukis gimana? Em, kamu bisa tutupin pakai kertas kalkir. Kertas kalkir tuh bisa ngelindungin itu. Bahkan aku pun kalau misalnya ngirim-ngirim gitu, atau aku nyimpen, meskipun itu yang kalian lihat ada yang terpampang gitu aja, em, itu aku pakai kertas kalkir. Tapi kalau misalkan lebih mau itu aman, kalian bisa pakai varnish. Varnish tuh, ada nggak ya? Varnish tuh kayak lapisan terakhir kayak kamu bisa lapis itu pakai ada beberapa lapisan yang ada yang glossy, ada yang doff. Sorry. Ini yang aku punya dari Reeves. Ya, kelihatan nggak ya? Dari Reeves, ini yang gloss. Jadi dia tuh finishnya tuh gloss. Nah, dia tuh ngelok, bakal ngelindungin lapisan cat kamu. Terutama kalau kamu pakai catnya itu akrilik. Itu juga bisa. Tapi kalau untuk color atau gouache itu agak susah. Makanya aku sebenarnya pribadi lebih senang gouache itu buat di kertas aja. Karena dia kan ketutup tuh. Em, jika mungkin. Nah, kamu nggak perlu takut sih sebenarnya kalau misalnya kanvas tuh aman-aman aja kok. Tapi mungkin kalau mau nyimpen, intinya pakai varnish menurut aku. Nah, aku lanjut yang kedua. Jika menggunakan kertas, ada rekomendasi kertas apa atau buku apa yang bisa dilukis? Oke. Em, balik ke cat yang kamu pakai. Tapi kalau misalnya dari pertanyaannya, mungkin kamu pakai akrilik sama watercolor ya. Kamu bisa pakai kertas yang dia tuh acid free, terus watercolor. Biasanya tuh kurang lebih di 200 GSM ke atas. Itu aman. Tapi kalau misalnya kamu pakai buku dan kamu pakai akrilik, jangan kaget kalau dia bakalan agak-agak nempel. Kayak ini, dengar nggak ada bunyinya? Itu tuh, ini aku akrilik full, dan dia tuh agak nempel gitu. Dia tuh agak nempel. Tapi nggak ngerusak juga sebenarnya. Ini aku pakai sketchbook yang 250 GSM misalnya tuh. Hmm, oke. Jika ditumpuk seperti buku, apa resiko warnanya atau hasil lukisannya rusak? Enggak sih sebenarnya. Hmm, kalau kamu takut, kamu bisa lapisin pakai kertas kalkir aja. Itu aman banget kok. Dan kamu taruh di map mungkin, biar lebih rapih. Oke, aku lanjut yang kedua. Gimana cara mulai commission untuk memula langkah pertama menurut kakak apa? Menurut aku, commission dari yang aku alamin, aku pun juga kaget waktu aku dapat commission. Aku senang dan sekarang juga lagi mau ada. Mungkin kalian perbanyak sharing juga atau kalian langsung bikin aja perbanyak karya dulu yang pertama. Perbanyak karya, terus kalian bikin portofolio. Kalian bikin portofolio, kalian bisa taruh itu di bio Instagram atau kalian mau share ke teman-teman kalian. Hmm, kalian bisa share di entah story WA atau di story IG itu juga bisa. Kalian share aja, ini aku punya karya kayak gini, style aku kayak gini, jadi orang dapat gambaran tuh. Nentuin harga mungkin yang agak susah itu dari yang aku tanya ke teman-teman yang udah banyak benar-benar ngejual artnya juga, yang hidup dari situ juga, terutama dari ngelukis. Em, kalian bisa pertama pikirin harga atau rate yang kalian tuh rela gitu. Karena kan art itu kan kalian bikin cuma sekali, terutama lukisan tuh. Kalian cuma bikin sekali, meskipun dia kalian scan nanti, terus kalian bisa print lagi, tetap feel-nya kan beda tuh. Seberapa nominal berapa yang kalian tuh rela buat orang lain tuh punya itu dan kalian nggak bisa milikin lagi, meskipun hak ciptanya di kalian. Tapi kalian juga bisa sambil ngelihat harga-harga pasar yang ada. Cara cari tahunya gimana? Cari di Google bisa, kalian bisa cek starting point-nya orang-orang buat lukis itu berapa. Itu kalian bisa banget. Hmm,
Apakah aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Apakah memulai cat air seperti cara kakak tadi hanya bisa dimulai dari base warna kuning? Enggak. Hmm, anyway, tadi aku pakai cat akrilik ya. Cuman dia yang kelihatan cair tuh acrylic ink. Itu acrylic ink. Nah, dari base warna kuning enggak, sama sekali enggak. Tergantung kalian mau tone-nya tuh kayak gimana. Ada yang pakainya warna biru, ada yang pakai warna hijau tuh ada juga. Em, aku sih pakai kuning buat yang tadi karena aku pengen tone-nya lebih cerah. Dan emang warna-warna yang aku pakai itu dia warna-warna yang meskipun hijaunya itu katanya gelap, tapi hijau hijau yang aku pakai itu gelap kan, karena kan aku nggambarin hutan gitu. Tapi feel-nya tuh masih terang sebenarnya, karena aku pakai si kuning tadi. Jadi kontrasnya tuh masih dapet gitu. Ada juga yang pakai warna merah, merah yang gelap banget gitu. Sebenarnya fungsinya kayak wash background tadi itu buat ngemudahin kalian ngewarnain di sampai di selesainya nanti. Jadi kan dia kan bakal ditiban tuh sama outline sketch pensil warna kalian tuh. Nah, fungsinya itu biar kalian punya tone atau vibe yang sama, tapi si outline sketch kalian tuh tetap kelihatan. Jadi sesuaiin sama eh, sketchingan yang kalian pakai juga. Gitu. Aku lanjut di yang chat dulu ya. Hmm, soalnya namanya apakah tadi udah washi tape? Kak, gambar perlu pakai penggaris nggak? Enggak juga sih sebenarnya. Tergantung kalian sukanya kayak gimana. Kalau kalian sukanya yang simetris, bisa tuh pakai gambar. Kalian gambar dulu tuh kayak garis-garisnya. Misalnya kayak kalian gambar ruangan ya, itu pakai penggaris, biasanya pakai penggaris. Tapi kalau misalnya aku pribadi sih kan aku lebih seneng gambarnya loose gitu. Jadi aku nggak pakai penggaris. Boleh bagi PPT-nya nggak Kak sama tips and trick? PPT-nya boleh, aku nanti bakal share. Semoga berguna juga. Tips and trick, mungkin tips and trick apa kalau boleh tahu? Kalau boleh presisi, terus Kak kalau ide-ide udah mentok apa yang biasanya dilakukan biar dapat mood lagi? Biasanya kalau aku, kalau udah nggak ada mood gitu, em, apa ini aku tuh ngopi karena aku suka kopi. Kalau nggak aku baca buku, atau aku dengerin lagu, sama aku nonton konser di YouTube. Kalau kalian ngalamin art block kayak gitu atau mentok banget, kalian bisa lihat aja Pinterest atau Behance atau Instagram juga sebenarnya gampang sih buat nyari. Twitter, semua sosial media itu sekarang udah banyak visual-visual yang menarik. Tapi yang kalian mungkin bisa cari yang sesuai sama yang kalian suka gitu. Jadi tetap ada petnya tuh meskipun kalian ekspor. Oke, Kak, bagaimana cara menghadapi art block untuk bisa kembali produktif? Aku perbanyak tidur. Pertama, aku perbanyak tidur. Kedua, aku makan. Tapi sejujurnya momen waktu bisa balik produktif itu aku inget-inget. Aku udah pernah nyobain apa aja ya buat art. Aku udah pernah nyobain apa aja ya. Ada yang bisa aku ulangin lagi nggak ya? Bisa aku kerjain ulang lagi nggak gitu. Dan aku senang ngerjainnya. Kayak akhirnya aku ngelukis di kanvas itu karena aku pernah ngelakuin. Tapi sebelumnya aku pernah bikin clay, aku ngelukis di clay, aku pernah apa lagi ya? Ngelukis di tote bag itu pernah juga. Jadi kayak aku udah pernah explore banyak hal. Nah, em, sampai akhirnya bisa kembali produktif, aku inget-inget itu terus kayak coba gambar lagi dan jangan takut ini sih, jangan takut gambar kalian jelek kayak jelek bagus tuh ini perspektif banget gitu. Aku juga nggak bisa bilang gambarku bagus-bagus semua. Ada yang aku nggak pede juga ada. Tapi em, gambar aja. Apapun yang kalian kepikiran, gambar aja. Kalau belum pengen ngelukis ya udah sketch aja dulu. Jadi nggak lupa. Jadi inget dan apa ya muscle memorinya tuh jalan. Kalian pernah gambar ini, pernah gambar ini, pernah gambar ini. Gitu. Oke. Em, tips and trick buat pemula kira-kira mau gambar apa dulu? Gambar aja dari hal yang kalian suka atau gambar dari hal yang ada di depan mata kalian.
Misal aku lagi makan roti, ya udah aku gambar roti. Misal aku suka makanan kan, aku suka nasi goreng, aku gambar nasi goreng gitu. Atau aku lagi ngeliat apa ya, aku lagi ngeliat nih tempat headset. Aku gambar tempat headset. Gambar yang ada di depan mata kalian dulu. Itu juga gampang. Bentuk apa yang sangat mudah digambar buat mulai, Kak? Bentuk apa? Hmm, mungkin awan atau bunga. Bunga itu kan kalau kita dari kecil taunya kan dia kayak bunga matahari gitu. Ada bulu tengah, terus ada gini-gini gini. Coba kalian ekspor beberapa bunga lain gitu. Itu juga bisa. Kalau misalnya awan itu macam-macam. Tapi kalian bisa mulai dari awan itu juga macam-macam sih. Ada yang awannya sukanya cloudnya itu kayak kayak kapas-kapas tumpuk. Ada juga yang sukanya bulat-bulat numpuk kayak pohon gitu mungkin. Kalian bisa gambar awan sama bunga sih kalau dari yang aku sering lihat gitu. Dan aku juga ngaplikasiin itu buat di bunga ya. Di bunga tuh aku juga sering gambar berbagai macam bunga. Jadi kayak aku cari buku yang isinya tentang bunga, terus aku coba gambar dengan cara aku sendiri gitu. Rekomendasi kuas yang bagus Kak. Aku kuas tuh aku pakai apa ya? Apa aja, ya? Aku ada VTech, VTech Artis. Aku ada VTech Artis, terus ada Joico tuh ada yang bagus juga kok. Hmm, Lira tuh paling gampang kalian temuin kalau kalian baru mulai. Dan dia tuh eh, cukup murah kok buat mulai. Joico juga ada yang bagus. VTech sih, VTech Artis tuh bagus. Masih oke lah. Kalau misalnya kuas yang mahal-mahal banget, aku belum sih. Aku nggak begitu banyak kalau yang kuas yang mahal-mahal banget. Karena kan kita kadang nemu ya kuas yang harganya tuh satu kuas yang gitu 100 ribuan. Tapi ini aku VTech sih paling, VTech paling mahal ya kayaknya. Oke, gimana cara kuatin mental kita Kak saat saat hasil kita dinilai orang? Eh, Gimana ya? Kalau art sama desain itu kan beda kayaknya. Desain itu kan menggambar dengan tujuan, tapi kalau art tuh gambar dulu baru kayak tujuan atau message-nya tuh ada gitu. Jadi aku sih cuek-cuek aja kalau misalnya orang bilang lukisanku jelek, ya udah gitu. Kecuali kayak lukisan commission tuh kan ada klien ya, ada klien artinya aku perlu tanya dulu dia suka kayak gimana, aku perlu baca dulu dia suka kayak gimana. Tapi kalau misalnya kayak lukisanku terus orang bilang jelek, ya udah sih sebenarnya nggak perlu pikirin maksudnya. Eh, Soalnya kan itu sangat subjektif gitu dan kita ngelukis atau kita gambar kan nggak buat orang itu doang gitu, buat kita sendiri gitu loh maksudnya. Jadi kayak ya udah santai aja lah. Kadang susah dapetin perspektif barangnya Kak kalau yang di depan mata. eh oke, kalau gitu ini aja Google, kan Google Google gambar asli misalnya gambar kucing atau oh gini apel apel buah apel tuh paling gampang. Kalian cari apel, apel asli kalian coba gambar. Kalau masih susah banget, kalian bisa gambar, cari gambar apel yang orang emang benar-benar apa ya, Apple illustration kalian cari terus kalian coba gambar ulang, pasti beda soalnya nggak bakal persis banget sama yang kalian temuin itu. Kalau cat, aku lanjut ya, kalau cat akrilik yang murah tapi bagus apakah? Akrilik tuh aku dulu awal-awal punya, ini murah sih, mana ya? Bentar. Oh ini nih, ini punyanya, ini tuh RTX harusnya. Kelihatan nggak ya? Nah ini. Dia tuh satu set waktu itu. Dia murah kok, kayak cuma 50-an gitu. Nah, tapi waktu aku beli ini, dia tuh nggak solid-solid banget gitu. Tapi buat baru mulai gambar, itu tuh oke. Itu 50-an namanya RTX. Aku coba tulis ini ya. Kalau puas tadi tuh bisa coba feedback.
praktek praktis. Em, Sama kalau misalnya cat, kalian bisa coba cat akrilik mulai bisa pakai RTX atau Art Rangers itu juga oke. Kalau misalnya udah pengen upgrade bisa pakai Reeves, mereknya ini Reeves RES, kalian bisa pakai itu. Hmm, aku lanjut lagi kak, baiknya ngelukis tuh dalam keadaan senang atau lagi galau. Hmm, nggak ada baiknya gimana sih sebenarnya. Tergantung kalian pengennya kapan. Kalau kalian lebih bisa berkarya saat kalian senang, ya lakukan itu. Nggak ada baik benernya sih kalau itu. Kalau aku sih senang, aku gambar. Kalau aku sedih juga aku gambar gitu. Jadi nggak ada baik atau enggaknya. Cuman yang aku lihat ketika aku senang, kelihatan tuh gambarnya cerah mungkin. Message-nya tuh kayak nyenengin gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi sedih, kelihatan nih, hmm, kok pesannya sedih banget ya gitu. Kayak gitu. Aku lanjut yang di kolom Q&A ada, apakah commission hanya bisa di digital art? Enggak, eh, kayak tadi lukisanku ada yang commission, lukisanku commission. Jadi aku enggak, aku sebenarnya tidak menggambar secara natural Ka'bah meskipun aku Muslim, tapi eh, relasiku waktu itu pengen punya lukisan Ka'bah. Itu udah mendekati bulan Ramadan. Eh, Kayak gini juga abis gini ada yang minta gambarin bunga, flower scene gitu. Nah, kalau kayak gitu, em, apa namanya ya? Kita bisa nyesuaiin aja stylenya kita sendiri kayak gimana. Kayak tadi tuh yang aku gambar Ka'bah tuh masih ada styleku juga, kayak warna-warnanya, eh, liningnya itu masih aku banget. Tapi kalau buat konsep gambarnya itu, hmm, ini aku ngikutin referensinya sih, referensinya gitu. Jadi commission intinya nggak cuma di digital art aja. Commission bisa berbagai hal, bisa lukisan juga, bisa kalau kalian berkaryanya bikin sculpture atau clay clay art gitu, craft hand gitu, itu bisa juga begitu. Ada lagi mau tanya teman-teman atau ada art supply semua yang mau ditanyain lagi? Oh, ada lagi di bawahnya, sorry. Bagaimana cara kakak menyampaikan perasaan atau pemikiran dalam gambar seperti contoh gambar ikan kakak? Menurut saya, ini sudah dilakukan ketika saya mencoba menggambar pertama saya kali gambar yang saya buat setelah jadi pelatihan belajar sosmed. Em, Mungkin gini, jadi aku pernah ikut juga kayak kelas visual. Oh, aku baru-baru ini juga ikut itu. Em, how to visualize from word. Sorry, sorry, gimana? Pokoknya tuh dia tuh how to translate dari kata-kata jadi ke visual. Mungkin kamu bisa lihat gambar-gambar kamu yang udah ada, yang udah jadi. Itu tuh kamu cari benang merahnya. Apa sih yang mau kamu sampaikan atau apa yang kamu rasain waktu kamu gambar-gambar itu semua gitu. Kamu tulis feeling atau mood atau vibe yang kamu rasain dari semua gambar kamu. Pasti ada kok benang merah yang sama tuh pasti ada. Nah, terus ini mungkin bisa jadi personal project juga gitu. Eh, Kamu bikin catatan kayak sebenarnya kalau lewat gambar tuh apa sih yang mau kamu sampaikan. Atau perasaan apa yang pengen kamu atau pesan mungkin pesan kayak keresahan apa sih kamu sama dunia ini, yang pengen kamu jadiin gambar gitu. Kamu bisa tulis itu. Kamu bisa tulis terus kayak akhirnya kamu cari referensi apa ya yang bisa gambarin. Misalnya kamu lagi sedih gitu. Kamu lagi pengen, misalnya ada orang yang pengen punya rumah.
Misalnya kayak gitu. Tapi rumah tuh susah kan sekarang dapetnya. Jadi kayak kamu bisa cari referensi apa ya yang mirip sama rumah. Misalnya eh, kayak sarang burung atau gelembung itu bisa juga kayak rumah karena kan dia terperangkap gitu kan. Kamu bisa cari referensinya kayak gitu. Jadi tulis dulu aja em, apa yang mau kamu sampaikan. Intinya lebih ke situ sih. Tuh. Hmm, untuk karya di kanvas mending resin cair atau gimana Kak? Kalau di kanvas iya, aku sih setuju mending pakai yang cair. Hmm, karena lebih lebih enak gitu, lebih enak apa ya ngeluasinnya, ngeratainnya lebih gampang. Tuh. Apakah ada lagi teman-teman? Eh, Kak, mungkin kita udah mau jam 8, paling kita kita bisa satu atau dua pertanyaan terakhir kali ya, Kak, sebagai penutup juga untuk malam ini. Yap, boleh banget. Oke, Kak. Teman-teman, apakah masih ada yang mau nanya nih? Kalau misalnya udah, paling aku bisa coba akhiri kelasnya sampai sini. Kira-kira teman-teman masih ada mau tanya lagi? Kita mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Oke, kalau udah nggak ada, paling aku tutup kelas malam ini ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak, Oke. atas materinya malam ini. Untuk teman-teman semuanya juga terima kasih banyak untuk antusiasmenya malam ini. Semoga materi malam ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Mungkin ada kata penutup nih dari Kak Sasha. Eh, terima kasih banyak pertama buat Amazing Academy, buat seluruh timnya yang udah ngebantu dan ngasih kesempatan, udah nge-reach out aku buat sharing tentang painting ini. Terima kasih kepada semua partisipan yang udah datang tadi, yang udah join Zoom-nya dari awal hingga akhir, udah nanya-nanya juga. Terima kasih banyak. Tadi ada yang minta PDF-nya, nanti aku coba bikin Google Drive, terus aku taruh di Instagramku kali ya, jadi semua orang bisa lihat itu. Kalau ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau didiskus, aku senang banget bisa sharing itu. Bisa reach out aku di Instagram. Namanya @salsaafra atau di brand merchandise aku @ucu.af. Itu juga bisa. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di hal-hal lainnya atau mungkin kita ketemu di dunia ini. Thank you, thank you. Oke, oke deh. Aku juga thank you so much Kak Sasa sekali lagi. Nah teman-teman tadi ya, kalau misalnya kalian mau tahu update ataupun konten-konten lainnya tentang Kak Sasha Afra, boleh langsung follow Instagramnya di @salsha_afra ya. Dan habis itu juga kalian kalau mau tahu tentang update kelas-kelas lainnya, boleh langsung follow mazing.id. Kalau kayak gitu, aku izin pamit ya semuanya. Terima kasih banyak. Selamat malam.